Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Dewi Kurnia, mahasiswa Psikologi Universitas Bosowa dengan NIM 452409101. Nah, pada video kali ini kembali lagi kita berjumpa dengan pembahasan yang sangat menarik bagi saya, ya, karena ini membahas tentang diri saya sendiri, bagaimana saya bisa memahami, bagaimana saya merefleksikan diri saya sendiri. Nah, apa yang ditugaskan oleh Pak Alim adalah tentang membahas kekurangan dan kelebihan serta bagaimana kita mengatasi kekurangan tersebut dan mengoptimalkan kelebihan kita, dan kemudian apa yang akan menjadi rencana masa depan saya ke depannya, insyaallah. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin bercerita tentang diri saya sendiri. Saya adalah orang yang merasa masih punya banyak sekali kekurangan, merasa masih belum dewasa dalam menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup. Saya merasa belum bisa menjadi seorang anak yang baik bagi orang tua saya. Saya merasa belum bisa menjadi kakak yang baik bagi adik saya. Saya merasa belum bisa menjadi adik yang baik bagi kakak saya, dan saya merasa belum bisa menjadi seorang mahasiswa yang baik juga. Intinya saya merasa belum menjadi seorang manusia yang baik. Kemudian teman-teman, saya adalah guru pengajar di salah satu sekolah menengah pertama di Makassar. Saya ngajar di sana, bahasanya saya membina di bidang Al-Quran. Akan tetapi saya merasa kadang-kadang saya tidak pantas untuk mengajar hal itu, karena ada banyak sekali kekurangan yang saya miliki yang membuat kayaknya murid-murid ini atau siswa-siswa yang saya ajarkan di sekolah itu masih harus mendapatkan guru yang lebih pantas, pengajar yang lebih pantas dibandingkan diri saya. Saya seringkali merasa seperti itu teman-teman. Ada banyak sekali kekurangan saya. Yang pertama, yang menurut saya yang paling harus saya perhatikan dari kekurangan-kekurangan saya, yaitu kadangkala saya sering emosi, meluapkan emosi secara berlebihan, khususnya emosi amarah, ya. Kadang saya berpikir bahwa power saya sebagai diri saya sendiri ada di amarah. Entah kenapa seperti itu. Akan tetapi belajar ilmu psikologi dan atau kuliah di ilmu fakultas psikologi banyak sekali membantu saya untuk mempelajari tentang emosi ini, teman-teman. Jujur saja, ya, sebelum saya berkuliah, khususnya belajar psikologi, itu emosi saya sangat tidak stabil, sangat cepat marah, gampang emosian, gampang tersinggung. Itu merupakan salah satu kekurangan yang paling harus saya perhatikan dari diri saya, teman-teman. Waktu saya SMA, saya tidak terlalu dekat dengan teman-teman saya karena saya merasa mereka bisa saja menyakiti hati saya dan membuat saya marah. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Saya gampang tersinggung, intinya saya gampang orang yang gampang tersinggung. Padahal sebenarnya, ya, manusia, yang namanya manusia itu pasti melakukan kesalahan kepada kita, karena sesama manusia tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang mungkin teman-teman kita tidak sengaja menyakiti perasaan kita. Kadang-kadang mungkin teman kita merasa itu hanya candaan, merasa itu hanya sesuatu yang hal biasa di antara pertemanan. Akan tetapi kalau mental kita atau hati kita tidak bisa menerima itu dengan bebas, dengan lapang, maka itu tadi akan muncul perasaan marah, akan muncul perasaan tersinggung, akan muncul perasaan kecewa. Ya, itu menurut saya kekurangan saya pada saat itu sampai sekarang. Dan saya jujur, saya mulai biasa dan mulai bisa mengendalikan emosi saya ini. Kemudian saya punya kekurangan, yaitu saya sering menunda-nunda. Bukan apa, saya itu menunda karena kondisi dan keadaan tertentu. Contohnya, saya terlambat menyetorkan tugas ini.
Sebenarnya belum terlambat, tetapi ini menurut saya sudah sangat terlambat karena ini hari deadline-nya dan jam 12 nanti batas waktunya. Tapi saya punya kesibukan Pak, mohon maaf saya selalu mengirim video terlambat karena saya punya kesibukan, saya mengajar di SMP, dan kalau biasanya saya nginap di sana, dan jika saya ingin kerja tugas di sana itu sangat tidak efektif karena banyak anak-anak dan saya harus mengatur, mengawasi dan membina mereka semua. Jadi kadang-kadang saya terlambat kumpul tugasnya, mohon maaf Pak. Kemudian kekurangan saya di antara banyak kekurangan yang lain adalah saya seringkali merasa bahwa saya yang paling benar. Saya mengakui itu teman-teman, bahwa kadang-kadang saya tidak mau menerima kritik, tidak mau menerima saran, dan cenderung egois dalam mempertahankan apa yang saya inginkan, apa yang saya pikirkan. Saya mengakui itu, bahwa itu adalah kekurangan saya, dan saya selalu belajar bagaimana bisa mengatasi hal ini, bagaimana supaya saya bisa mengendalikan diri saya sendiri agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Kemudian walaupun saya punya banyak sekali kekurangan, saya juga merasa saya punya kelebihan walaupun itu tidak banyak, dan saya bangga dengan kelebihan saya. Yang pertama adalah saya punya tekad yang kuat ketika ingin melakukan sesuatu. Ya, waktu saya SMA, saya memutuskan untuk menghafal Al-Quran. Saya memutuskan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Pada saat itu kemampuan saya di dalam membaca atau menghafal Al-Quran ini sangat di bawah dibandingkan teman-teman saya yang ada di sana. Akan tetapi itu tidak membuat saya menyerah, itu tidak membuat saya berkecil hati, itu tidak membuat saya merasa bahwa saya tidak pantas bersanding dengan mereka. Tahun pertama waktu itu saya berhasil menyetorkan 5 juz dalam sekali duduk. Kemudian tahun kedua sampai dengan tahun ketiga saya menyetorkan 10 juz, 15 juz sampai dengan 30 juz. Alhamdulillah saya menyetorkan dalam sekali duduk sehari di hadapan orang tua saya. Itu merupakan salah satu prestasi di dalam hidup saya yang paling saya banggakan, yang paling berharga bagi saya pada saat itu. Hari itu adalah hari yang paling berharga, hari di mana saya melihat orang tua saya menangis bahagia, bukan karena kecewa, karena saya sering membuat mereka menangis dengan kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Mungkin saya sering membentak kedua orang tua saya, mama saya, ibu saya, bapak saya sering membentak, saya sering melawan mereka, tidak mendengar mereka. Tetapi pada hari itu saya berhasil membuktikan dengan potensi dan kelebihan yang saya punya, saya bisa membuat mereka menangis bahagia. Itu momen yang tidak akan pernah saya lupakan teman-teman. Oke, mohon maaf karena sedikit curhat. Kemudian saya merasa saya selalu bisa diandalkan di dalam pertemanan. Saya merasa itu, dan saya punya rasa empati yang tinggi. Saya punya perasaan ya intinya saya bisa diandalkan lah dalam pertemanan. Saya merasa seperti itu ya, walaupun mungkin teman-teman saya tidak merasakan hal yang sama. Kemudian saya punya ambisi yang kuat, saya punya tekad yang kuat jika ingin mencapai sesuatu, dan semoga Tuhan senantiasa memelihara sikap ini di dalam diri saya, karena ada banyak sekali hal yang ingin saya capai. Saya ingin membanggakan kedua orang tua saya ingin merelasikan cita-cita saya ingin membahagiakan semua keluarga saya, teman-teman saya, orang-orang yang saya cintai dengan kemampuan dan potensi yang saya punya. Kemudian rencana saya di masa depannya yaitu jika saya telah menyelesaikan studi saya di Bosowa di jurusan psikologi ini, dan saya bisa menjadi seorang psikolog, lanjut S2 tentang yang berkaitan lagi dengan ilmu psikologi. Kemudian saya ingin lanjut pendidikan lagi, doktor misalnya, tapi saya punya mimpi melanjutkan pendidikan setelah S1 ini di luar negeri. Ya, bagaimana nanti jalannya, yaitu rencana Tuhan.
dan kita cuman bisa berusaha. Semoga Tuhan membantu kita untuk mendapatkan atau menempuh jalannya. Kemudian saya ingin menikah dengan orang yang ya seperti kriteria saya, yang bisa menyayangi keluarga saya, yang bisa mencintai ibu saya. Saya ingin menikah kemudian punya anak dan bahagia. Ya, terdengar sangat klise ya, mimpi-mimpi di masa depan, walaupun pada kenyataannya mungkin nanti akan banyak sekali rintangan, akan banyak sekali distraksi-distraksi untuk mencapai semua ini. Akan tetapi saya percaya bahwa jika kita berusaha, jika kita punya tekad yang kuat, kemudian kita bisa melibatkan Tuhan dalam semua aktivitas kita, dalam semua proses perjalanan kita untuk mencapai mimpi kita, maka insya Allah Tuhan Allah akan mempermudah jalannya. Saya percaya itu, bahwa Tuhan itu sesuai prasangka hambanya. Tuhan itu, Allah itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan tentang Dia. Jika kita selalu berpikir positif dalam diri kita, untuk perjalanan kita, untuk proses kita, maka Tuhan akan membantu kita, Tuhan akan meridhoi kita, Tuhan akan merestui kita, dan kemudian mempermudah semua proses perjalanan kita untuk mencapai mimpi-mimpi itu. Intinya semua kekurangan dan kelebihan yang saya punya, semoga Tuhan selalu menguatkan saya untuk kemudian terus belajar, terus mengupgrade kualitas diri saya, terus memperbaiki, meningkatkan value diri saya, agar saya bisa mencapai potensi saya yang 100%, dan kemudian bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi semuanya, bagi orang lain, bagi keluarga saya dan orang-orang yang saya sayangi. Saya ingin bisa mempunyai dampak positif, berdampak bagi negeri ini. Saya punya mimpi seperti itu ya. Entah nanti di dalam jalur apa saya menyatakan atau melakukan hal itu, saya tidak tahu. Intinya saya ingin bermanfaat bagi orang-orang sekitar saya. Kadang-kadang ketika kita berada di titik rendah di dalam hidup kita, kemudian ada orang yang menolong kita, yang dengan sukarela membantu kita untuk keluar dari masalah dan memberikan solusi. Kadang-kadang kita merasa sangat bahagia dan merasa bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kita dengan mengirimkan orang ini. Nah, saya dengan diri saya, walaupun saya punya banyak kekurangan, tapi Tuhan memberikan saya kelebihan, dan saya ingin kelebihan yang saya punya itu bermanfaat bagi orang lain. Saya ingin ilmu yang saya pelajari itu bisa bermanfaat bagi orang lain, karena saya bisa membantu orang lain, bisa meringankan problem orang lain, bisa membantu proses orang lain. Kenapa? Karena dengan membantu orang lain, maka hidup kita, saya merasa hidup saya akan jadi lebih tenang, jadi lebih bahagia. Walaupun kita tidak boleh melupakan diri kita sendiri, ya. Dengan membantu orang lain, ya itu tadi yang saya bilang, saya merasa bisa lebih bahagia, teman-teman. Ini saya tidak tahu saya bilang apa tadi, ngomongnya agak ya acak-acak itu, amburadul. Mohon maaf Pak, videonya mungkin apa adanya seperti ini, karena ya inilah diri saya apa adanya. Dan jika teman-teman menonton ini, tolong ingatkan saya jika suatu saat saya melakukan kesalahan yang sama seperti yang saya sebutkan di dalam video ini. Saya melakukan kesalahan di mana saya tidak bisa belajar dari kekurangan-kekurangan saya sebelumnya, dan tolong teman-teman bantu saya untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya, untuk membanggakan kedua orang tua saya. Tolong support saya, teman-teman.
Oke, mungkin itu saja sedikit tentang diri saya, tentang kelebihan dan kekurangan saya, dan tentang mimpi saya ke depannya. Semoga Tuhan selalu memudahkan jalan kita semua. Semoga Tuhan selalu membersamai kita, karena jika kita melakukan sesuatu tanpa ada Tuhan di dalamnya, kita tidak melibatkan Yang Maha Kuasa, maka itu akan sangat sulit, itu akan sangat berat. Percaya teman-teman, semua yang kita capai sampai pada hari ini itu atas kehendak Tuhan, itu atas takdir Tuhan. Itu bukan karena kita, bukan karena kemampuan kita. Seandainya Tuhan tidak meridhoi hal itu, maka hari ini pun, jika Tuhan tidak mengizinkan kita untuk bernafas, maka kita sudah tidak ada, teman-teman. Oleh karena itu, ya, doa terbaik adalah semoga Tuhan selalu membersamai kita dalam proses perjalanan kita selama di dunia, dan semoga Tuhan bisa memberikan kita kemudahan untuk selalu mengingat Dia, untuk selalu beribadah, tidak lupa dengan Dia, agar kehidupan dunia kita bisa bahagia, kehidupan akhirat juga kita bisa bahagia. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf Pak, agak sedikit, ya ini tidak, pembicaraannya agak sedikit tidak terarah, dan saya juga sebenarnya hanya bicara spontan, mengeluarkan apa yang ada dalam hati saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.